Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nika Resa, siswi SMK Negeri 2 Bukit Tinggi dengan jurusan akuntansi angkatan 62. Kali ini aku bakal ngasih sedikit ilmu tentang cara membuat siklus akuntansi perusahaan dagang. Jangan lupa di-save ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bakal masuk ke materinya, cara membuat jurnal khusus. Jurnal khusus itu dibagi atas 4. Yang pertama itu adalah jurnal penjualan atau sales journal. Yang kedua itu adalah jurnal pembelian atau purchase journal. Yang ketiga itu jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Fungsi mereka itu beda-beda. Yang pertama itu jurnal penjualan atau sales journal itu berfungsi untuk mencatat segala macam transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua itu purchase journal itu berfungsi untuk mencatat segala macam pembelian secara kredit. Nah, yang ketiga itu adalah cash receipt journal. Cash receipt journal ini berfungsi untuk mencatat segala macam transaksi berupa penjualan secara tunai dan penerimaan piutang. Jikalau ada penerimaan modal dari pimpinan atau pemilik, bisa kita buat di jurnal atau cash payment journal. Yang keempat itu adalah tadi itu cash receipt, sekarang cash payment. Nah, kalau cash payment itu kita mencatat segala macam transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Yang pertama itu adalah pembayaran utang. Yang kedua itu pembelian secara tunai. Yang ketiga itu pembayaran beban-beban. Yang keempat pembayaran sewa. Yang kelima prepay atau withdrawing jikalau ada. Nah, untuk sales penjualan kita bakal ngambil dokumennya itu dari faktur penjualan, karena faktur penjualan itu tuh berfungsi untuk mencatat segala macam penjualan secara kredit. Kalau untuk di purchase kita ngambilnya di faktur pembelian, sama dengan yang tadi. Faktur itu mencatat untuk segala macam pembelian atau penjualan secara kredit. Untuk cash receipt journal kita bakal ngelihat dokumen dari bukti kas masuk dan juga nota kontan penjualan. Nah, kalau untuk cash payment journal kita bakal ngambil dokumen dari bukti kas keluar dan juga nota kontan penjualan. Kita bakal ambil untuk contoh di sales journal. Nah, di sales journal ini kita lihat buktinya itu ada di faktur penjualan. Di faktur penjualan kita udah dapatnya, contohnya pada tanggal 2 Desember 2024 ada sebuah faktur penjualan kepada Nyonya Bianca dengan nomor faktur FC001. Nah, disebutkan bahwa ada 3 buah kompor gas dengan harga satuan Rp1.900.000, maka totalnya adalah Rp5.700.000. Dikenakan PPN keluaran sebanyak Rp627.000. Total piutangnya adalah Rp6.327.000. Nah, angka-angka tersebut akan kita pindahkan ke dalam sales journal. Sebelum kita pindahkan, kita harus membuat format sales journal tersebut. Nah, di formatnya itu berisi date, description, ref, bagian debit dan bagian kredit. Bagian date itu bagian tanggalnya, description itu bagian nama pelanggan kita. Terus ref itu adalah kita kosongin dulu, nanti ref itu diisi untuk buku besar pembantu, bagian debit dan bagian kreditnya. Oke, kita bakal langsung masukin angka-angka tersebut, kita isi descriptionnya dengan nama customer kita. Lalu refnya kita kosongin, kemudian kita masukkan angka di bagian debit dan bagian kreditnya. Di bagian debitnya itu berisi core receivable. Nah, lebih mudahnya kita bisa mengisi untuk di bagian salesnya dulu. Kita masukkan angka yang ada itu, lalu kita pindahkan ke dalam kolom bagian kredit, itu salesnya.
Nah, setelah kita mengisi salesnya, lanjut kita ngisi fat outnya. Fat outnya harga 627 kita masukkan ke dalam fat outnya. Sudah diisi untuk receivable-nya, daripada kita susah untuk melihat ke belakang, kita cukup menambahkan sales dengan fat out atau fat out dengan sales. Nah, ini adalah contoh mengisi jurnal khusus pada sales jurnal. Aku bakal ngasih satu contoh lagi. Nah, aku udah dapat contoh yang kedua itu pada tanggal 2 Desember juga dijual kepada Dana Sheila. Nah, dinyatakan di sini bahwa ada 2 kompor Rinnai dengan harga 2.800.000 dikenakan PPN keluaran 616.000. Maka total utangnya adalah 6.216.000 rupiah. Kita masukkan ke dalam sales journal. Pertama tentunya kita isi tanggalnya, kemudian description-nya adalah nama pelanggan, ref kita kosongin, lalu kita masukkan salesnya senilai 5.600.000. Habis itu kita masukin fat out-nya senilai 616.000 rupiah. Habis itu sama yang tadi kita cukup tarik ke bawah saja. Maka hasilnya adalah 6.216.000 rupiah. Jikalau sudah benar, maka hasilnya akan seperti ini. Jikalau ada yang salah, berarti ada salah memasukkan angka. Semua transaksi penjualan kredit tadi kita masukkan ke dalam sales journal. Jikalau semuanya sudah selesai, maka formatnya akan seperti ini. Dan itu adalah benar. Setelah kita mengisi transaksi di jurnal khusus, kita bakal mengisi rekapitulasinya ini. Fungsi rekapitulasi ini memudahkan kita untuk memposting ke buku besar. Nah, kita isi dulu dari debit dan kreditnya. Nah, untuk pengisiannya itu kita bakal sesuaiin dengan nomor atau numbering account yang sudah kita buat. Untuk di debit, account receivable aku adalah 112. Kemudian kita isi dengan angka yang sudah kita sumkan atau kita jumlahkan tadi. Lalu untuk di kreditnya itu aku ada fat out dan sales. Fat out aku adalah 212. Lalu aku bakal pindahkan dia ke di rekapitulasi atau aku bakal buat rekapitulasinya. Lalu kita pindahkan angkanya. Sama dengan fat out tadi, sales di aku adalah 411. Lalu sama kita pindahkan juga. Nah, amount di bawah atau jumlah di bawah itu harus sama. Jikalau ada yang tidak sama, berarti dalam penjumlahannya ada yang salah. Oke, seperti itu cara membuat jurnal khusus untuk sales journal. Nah, selanjutnya bakal kita ngebuat purchase journal atau jurnal pembelian. Di purchase journal ini kita bakal mengambil nominal atau berfokus pada dokumen faktur pembelian. Nah, di sana kita bakal melihat nominal apa aja bakal kita masukin. Seperti contohnya ini adalah pada tanggal 7 Desember 2022 dari toko Alam dinyatakan bahwa di sana ada 110 kompor listrik dengan harga Rp460.000. Maka total pembeliannya adalah Rp50.600.000. Kemudian dikenakan PPN masukan senilai Rp5.566.000 ditambah dengan beban angkut dengan nilai Rp55.000. Maka total utang aku adalah Rp56.166.000. Nah, nominal-nominal ini bakal kita masukin ke dalam buku khusus. Kita masukkan ke dalam jurnal khusus. Oke. Yang pertama, seperti biasa, description itu berisi tentang untuk pembelian itu berisi adalah suppliernya.
refnya tetap dikosongin, dan ada kolom debit dan kredit. Pertama kita isi tanggalnya, ada tanggal 7, kemudian description-nya adalah toko alam. Toko sesuaikan dengan di mana kita ngambil dokumennya ya. Ref dikosongin, kemudian purchase-nya kita balik lagi, itu senilai 50.600.000 rupiah. Kita lihat, benar 50.600.000 rupiah. Kemudian kita buat di kolom purchase. Habis itu kita bakal ngisi VAT-in-nya. VAT-in-nya senilai 5.566.000 rupiah. Habis VAT-in, kita masukin beban angkutnya. Beban angkutnya udah dinyatakan juga di dalam dokumen, maka kita cukup memindahkan saja senilai 55.000 rupiah. Maka total payable kita cukup menambahkan purchase ditambah dengan VAT-in, kemudian ditambah dengan freight-in. Itu adalah total purchase. Nah, total ini harus sama ya dengan dokumen yang sudah diberikan. Kalau ada salah berarti ada salah dalam penulisannya. Seperti itu cara membuat purchase journal. Seperti biasa, kita harus ngecek dulu semua transaksi sudah masuk ke dalam jurnalnya. Jikalau sudah masuk, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, habis itu kita harus menjumlahkan purchase-nya untuk membuat rekapitulasi, mempermudah kita membuat rekapitulasi. Purchase-nya kita jumlahkan, VAT-in, freight-in, dan account payable-nya kita samakan juga. Nah, habis buat ini, kita bakal buat yang namanya rekapitulasi. Sama dengan sebelumnya, rekapitulasi ini mempermudah kita untuk memposting di buku besar. Caranya tidak ada berbeda, caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita cukup membuat nomor akun sesuai dengan yang kita punya, lalu memasukkan angka-angka yang sesuai dengan di jurnal yang sudah kita buat tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ngebuat jurnal khusus yang ketiga, yaitu cash receipt journal. Cash receipt journal ini kita berpatokan pada dokumen yang ada di BKM dan juga nota kontan penjualan. Kita bakal melihat buktinya tersebut dan fokus pada bukti tersebut. Nah, aku bakal ngasih satu contohnya. Contohnya itu ada pada tanggal 7 Desember dari kepada Nyonya Sherena. Nyatakan di sana beliau membeli 3 merek TV dengan harga satuan 2 juta per unitnya. Maka total pembelian yang dia beli adalah 6 juta ribu rupiah. Kemudian dikenakan PPN PPN keluaran sebanyak 660 ribu rupiah. Total cash yang dibayarkan beliau adalah 6.600.000 rupiah. Nah, kita pindahkan, kita masukkan ke dalam jurnal seperti biasa, dan itu oleh tanggal. Description itu pelanggan kita, ref dikosongin, dan ada kolom debit dan ada kolom kreditnya. Descriptionnya adalah Nyonya Serena, ref dikosongin. Case-nya bisa kita isi nanti aja, atau teman-teman bisa mengisi langsung. Biasanya aku ngisi dari sales dulu. Nah, di sales ini beliau membeli sebanyak 6 juta ribu rupiah. Kemudian VAT out-nya dikenakan 660 ribu rupiah. Lalu cash-nya cukup ditambah-tambahkan VAT out ditambah dengan sales. Daripada kita bolak-balik untuk melihat bukti, kita cukup tambahkan tersebut. Seperti itu cara membuat penjualan secara tunai. Contoh yang kedua adalah aku bakal ngasih contoh penerimaan piutang. Di sini dinyatakan pada tanggal 7 Desember juga dari Indonesia, utang beliau sebanyak 6.216.000 rupiah. Kemudian beliau melakukan pembelian pada tanggal 2 Desember, dibayar pada tanggal 7 Desember, maka dikenakan diskon sebanyak 2%. Diskonnya adalah 124.320 rupiah.
Kemudian cash yang akan dikeluarkan adalah utang dikurang dengan diskon. Itu adalah nominal cash yang akan beliau keluarkan. Seperti biasa kita catat ke dalam jurnal dengan yang pertama kita bakal isi tanggal dan description-nya, kemudian kita isi core receivable-nya sebesar Rp6.216.000. Kemudian kita masukkan diskonnya senilai Rp124.320.000. Nah, cash-nya adalah core receivable dikurang dengan diskon. Itu adalah cash yang akan dikeluarkan. Jikalau sudah benar dengan dokumen dan jurnalnya, maka itu dianggap sudah benar. Semua transaksi penjualan secara tunai lalu penerimaan piutang kita masukkan ke dalam cash receipt journal. Habis ini kita bakal ngebikin rekapitulasi seperti biasa. Setiap habis ngebuat jurnal khusus, kita bakal ngebuat rekapitulasi. Rekapitulasi ini caranya sama dengan sebelumnya, kita sesuaikan dengan nomor akun yang kita miliki. Nah, seperti itu ya teman-teman. Habis dari cash receipt journal, kita bakal pindah ke cash payment journal. Habis kita bikin sales journal, purchase journal, cash receipt journal, kita bakal bikin cash payment journal. Untuk cash payment journal ini kita berfokus pada nota akuntan pembelian dan juga bukti kas keluar. Kita cukup fokus ke dua dokumen tersebut. Aku bakal ngasih contohnya. Yang pertama itu pada tanggal 2 Desember dengan nomor bukti NT023 Desember dijual kepada toko saya sendiri dari toko bersama. Dinyatakan di sana ada 23 unit dengan nama barang kipas angin, harga masing-masing 1,2. Maka jumlahnya adalah Rp27.600.000. Kemudian dikenakan PPN masukan senilai Rp3.336.000, dikenakan beban angkut Rp50.000, maka total uang yang harus aku keluarkan adalah Rp30.686. Nominal nama tersebut bakal kita masukkan ke dalam jurnalnya. Nah, seperti biasa, date diisi dengan tanggal transaksi, description diisi dengan nama supplier kita. Oke, description pada tanggal 2 adalah toko bersama. Kemudian refnya diisi, tidak usah diisi, kita isi nanti di buku besar pembantu. Kemudian masuk ke dalam pengisiannya. Untuk miscellaneous itu kita isi jikalau ada transaksi yang jarang terjadi dalam bulan tersebut. Misalnya pembayaran iklan, pembayaran sewa itu kan cuma terjadi sekali aja. Jadi kita masukkan ke miscellaneous, gak usah kita buat di akun baru. Kecuali sales, terus purchase itu akunnya pasti selalu ada setiap hari, maka kita perlu membuat akunnya. Nah, kalau misalnya jarang, kita bakal masuk ke miscellaneous seperti itu. Kemudian kita masukkan angka yang sudah ada dengan nominal purchase-nya adalah Rp27.600.000. Kita tulis Rp27.600.000. Kemudian PPN-nya kita cukup kalikan purchase dengan 11%. Habis itu, freak-in-nya kita samakan dengan dokumen Rp50.000. Cash-nya kita tambahkan purchase, fat-in ditambah dengan freak-in. Itu adalah cash yang perlu kita keluarkan. Nah, seperti itu cara membuat cash payment journal dengan bukti nota kontan pembelian. Nah, jikalau ada nota kontan pembelian lainnya, kita masukkan ke dalam juga. Nah, aku bakal ngasih contoh bukti kas keluar dengan maksud pembayaran utang. Nah, ini dibayar utang kepada Toko Alam pada tanggal 13 Desember 2024. Dinyatakan di sana utang aku sebesar Rp54.123.000
rupiah, dikenakan diskon 1.082.472 rupiah. Nah, di cash aku, maka cash aku adalah 53.041.128 rupiah. Kita catat ke dalam jurnal seperti biasa. Nah, untuk ref itu kita isi dengan untuk date kita isi dengan tanggal, description dengan nama toko yang akan kita bayar. Kemudian kita masuk ke account payable-nya senilai 54.123.600 rupiah. Itu kita catat. Kemudian aku mendapatkan diskon senilai 1.082.472 rupiah. Nah, cashnya kita cukup mengurangi account payable dengan purchase discount. Nah, seperti itu adalah caranya. Nah, seperti itu tadi cara membuat kas payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, itu memudahkan kita untuk melihat kas yang kita keluar udah berapa aja ya. Seperti itu ya teman-teman. Seperti biasa, habis kita ngebuat jurnal, kita bakal bikin rekapitulasi. Rekapitulasi caranya sama, kita menyesuaikan dengan angka yang sudah ada di trial balance atau yang kita miliki. Seperti itu cara membuat rekapitulasi, tidak ada yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, teman-teman, begitulah cara kita membuat jurnal khusus untuk siklus perusahaan dagang. Nah, jurnal khusus ini ada di perusahaan dagang, namun tidak ada di perusahaan jasa. Seperti itu caranya sebenarnya mudah dipahami dan simpel-simpel saja. Sekian video aku kali ini untuk part 1, untuk part 2-nya bakal ada di video selanjutnya, yaitu bakal menjelaskan siklus akuntansi yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.